bagus banget malah. Jago si penulisnya bikin sebuah cerita misteri. Kalau dia membuat cerita misteri pasti bakal sukses banget deh. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, Rumah Bunuh bukan Rumah Bunuh Diri. Itu buku sebelumnya. Maksudnya Pesta Bunuh Diri. Ini judulnya mirip-mirip sih. Oleh Daniel Ahmad. Ini buku pertama dari penulis yang gue baca. Sebenarnya gue punya wishlist untuk 2 buku sebelumnya, yaitu Midnight Hospital sama Midnight Restaurant ya. Nah, cuma gue belum kesampean beli itu, malah beli yang ini karena dari sampulnya bung, wah menggiurkan. Warnanya merah darah kayak gini tuh. Ada pohon, terus ada yang menggantung di pohon dengan latar seperti bulan purnama dan berdarah-darah, dan punya blurb yang bikin gue this is klinik ilmu hitam, klinik ilmu hitam, klinik ilmu hitam. Wah, horor pasti yang gue bakal baca gitu. Dan ya, kita langsung saja bahas buku ini. Nah, buku ini berkisah tentang sekelompok orang yang tinggal di sebuah desa di tengah hutan di sebuah pulau. Itu asumsi para penduduknya ya. Ntar sebenarnya ada twist yang ternyata beda. Cuman ya kurang lebih kayak gitulah. Di desa tersebut terjadi bencana gitulah, kayak wabah penyakit, terus sama kayak ada makhluk mengerikan di mana tubuhnya itu menghitam, punya bentol-bentol hitam, mengeluarkan cairan, iya mengerikan lah pokoknya deskripsinya. Dan mereka menyerang desa, dan desa ini harus bertahan hidup dan sebagainya dan seterusnya. Kayak ini survival lah gitu ya. Akhirnya gue agak sedikit kecewa dari ekspektasi gue setelah ngelihat blurb dan ngelihat sampul dan baca blurb, maksudnya agak sedikit kecewa karena ternyata ini lebih ke drama survival dan action gitu ya, kayak slicer, ada bertarung dengan senjata tajam dan sebagainya, kayak ya gitulah, penuh drama juga, konspirasi, dan kurang lebih kayak gitu, banyak lah unsurnya di sini. Nah, hal-hal yang gue suka dari buku ini atau novel ini itu adalah ceritanya. Walaupun agak melenceng untuk buku pertama ya, karena katanya ini trilogi, jadi ini buku pertama dan di akhir-akhir baru muncul ada sedikit banyak kliniknya. Cuman untuk buku pertama ini agak melenceng dari genre yang seharusnya horror, thriller, klinik, ilmu hitam, apapun itu, yang ternyata lebih ke drama, konspirasi, survival, misteri. Karena penulis menuliskan kisah yang yaitu misteri. Dia atau penulis ini melemparkan banyak petunjuk di buku ini. Itu kayak warna merah nih, kayak seperti di sampulnya. Terus pohon ini nih, ada sebuah pohon di tengah padang rumput, dan ada juga di telaga, dan ada telaga juga, telaga merah sebutannya, atau telaga merah. Wih, ada hubungannya dengan warna merah, telaga, pohon besar, terus wabah penyakit, terus orang-orang misterius kayak gitu, dan sepanjang cerita dilempar-lempar kayak gitu tuh, hal-hal misterius. Terus jago si penulisnya bikin sebuah cerita misteri. Kalau dia membuat cerita misteri pasti bakal sukses banget deh. Dan ternyata ini sebenarnya ditujukan untuk horor, dan horornya baru muncul di akhir-akhir, dan gue cukup puas sih. Walaupun agak melenceng tapi gue cukup puas, dan gue suka tuh bagaimana penulis menuliskan plot yang penuh misteri, membuat gue penuh tanya, wah ini apa, terus nantinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu gue suka tuh. Terus ada unsur actionnya juga, karena ini kayak ada semacam makhluk mengerikan, monster atau apapun itu. Terus ada ngobrolin tentang wabah penyakit, ada ngobrolin tentang bertarung, bertahan hidup di hutan,
Terus ada juga baper-bapernya, cerita tentang masa lalu, ada sedikit banyak tentang cita-cita dan seterusnya. Pokoknya kompleks lah, kompleks ceritanya, benar-benar kompleks ya. Karena alurnya itu maju mundur juga, jadi ada cerita di masa lalu dan di masa sekarang. Terus ada juga alurnya yang berdampingan gitu. Nah, alur di masa sekarang tapi diceritakan dalam karakter yang berbeda. Misalnya di saat kayak desanya diserang oleh sekelompok orang yang nggak tahu, atau mereka sebutinnya dengan kayak sisik hitam. Itu karena kulit mereka berwarna hitam bintik-bintik mengerikan gitu. Kayak sisik lah, kayak ular gitu. Atau kayak apapun gitulah. Nah, di mana ya setiap warganya mencoba bertahan hidup kan. Nah, ntar setiap karakter yang ada di desa tersebut menceritakan dari sisi mereka kejadian diserang itu seperti apa. Ada misalnya dari sisi ini, sisi A, B, C. Ketika peristiwa penyerangan itu terjadi, mereka mengalami hal apa, ngapain dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Itu kayak, kalau kalian kurang fokus bacanya, pasti kalian bakal kebingungan karena nggak ada penunjuk waktu sih. Nah, itu seneng sih. Jadi makin bikin pembaca gregetan, misteri, bingung, kayak wow. Kronologis ceritanya bakal seperti apa, berikutnya hingga di akhir itu cukup membuat puas dan menimbulkan lanjutannya juga. Itu yang gue suka. Hal-hal yang menjadi PR menurut gue untuk buku ini itu adalah penulisan dialognya. Nah, kalau deskripsi dan narasi untuk buku ini itu udah pas banget, bagus banget malah, karena narasinya itu punya rima gitu, seolah-olah punya rima dan menggunakan diksi-diksi yang cukup indah dan berbunga-bunga, bisa dibilang kayak gitu. Dan gue suka banget narasinya, tapi gue gak suka dengan dialognya karena menurut gue itu kurang logis deh. Dimana ya kali kan dijelasin kalau ini penduduk terpencil di sebuah desa di tengah hutan di sebuah pulau, tapi udah mengetahui kata-kata gaul yang harusnya ada di peradaban modern gitu. Dan mereka ini punya latar 1950-an hingga 1980-an gitu. Kayak, emang kata-kata gaul kayak bikin gue nggak mau, atau kata-kata yang bisa dibilang kasual gitu, emang pada zaman itu udah ada ya, dan penggunaannya bisa dibilang wajar ya sebagai bahasa keseharian dan untuk orang-orang yang terpencil juga di tengah hutan gitu. Kayak mereka emang tersentuh peradaban karena di sini dijelaskan kalau mereka ini desa terisolasi gitu, dikelilingi hutan, dan kok bisa mereka tahu gitu. Itu yang membuat gue ya bikin banyak tanda tanya lah. Dan kalimatnya itu campur gitu, antara baku dan tidak baku, atau formal dan informal. Kayak ini satu karakter tiba-tiba dia bilang, saya tidak setuju dengan saran atau ide tersebut. Nah, itu kayak ya cukup formal lah kan, cukup bisa diwajarkan dan bisa masuk logika lah. Tapi tiba-tiba ntar jawaban berikutnya saya bikin ini, kayak itu kata bikin itu udah beda itu. Maksudnya ini karakter mau dialognya orang yang santai, yang ya udah santai aja kayak orang tongkrongan ngobrolnya santai, atau karakter yang lebih tegas, pengen terlihat berwibawa, obrolannya itu formal, baku, yang dimana itu kayak membingungkan juga. Jadi kayak kayak masih ya gitulah. Itu kekurangannya. Kekurangan lain itu adalah untuk penerbit sebenarnya. Ini coy, kecil banget coy, lihat tuh, gila. Ini 300 halaman dan tulisannya sekecil ini. Kalau mungkin gue tebak ya, ini mungkin 8 hingga 10 poin lah ukuran fontnya. Sekecil-kecilnya itu 8, yang paling mungkin 10 poin. Nah, tapi biasanya rata-rata font untuk buku pada umumnya itu di angka 11 hingga 14. 14 itu udah gede banget tuh. Dan ada sih buku yang fontnya 14. Dan pasti karena keputusan penerbit, karena mungkin ceritanya tipis, jadi sengaja fontnya digedein biar ya terlihat berisi. Nah, tapi sementara ini udah jelas ceritanya panjang tapi diperkecil.
capek. Bikin lelah loh istilah. Maksudnya gue baca sekitar kayak gue duduk baca 3-4 bab terus harus istirahat, terus ntar baca lagi beberapa bab terus istirahat, kayak mata nih cepat baca cepet capek aja gitu kan, harus kayak ini apa, ini baris kalimat yang mana. Gue sempat beberapa kali kayak baca baris pertama, kedua, tiba-tiba tanpa sadar gue skip beberapa baris langsung baris berikutnya, karena saking kecilnya ngebedain barisnya itu cukup sulit ya bikin pembaca sulit baca lah. Gak tahu kenapa penerbit memutusin untuk memilih ukuran font yang kecil itu padat banget, 300 halaman sekecil ini juga. Mungkin kalau dibikin 11-12 mungkin bisa sampai 400 halaman kali ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sama gue suka juga di sini ada ilustrasi. Nah, yes. Kayak gini. Diselip-selipin ilustrasi, jadi gue cukup seneng nih ada ilustrasinya. Ini kayak lingkungan desa, hutan dan sebagainya. Ini sosok orang-orang tadi kenal yang kulitnya bersisik itu dengan sebutan sisik hitam dan sebagainya. Jadi gue cukup seneng karena diselipin ilustrasi, dan kurang lebih kayak gitulah hal-hal yang gue suka dan gak suka atau menurut gue kurang di buku ini. Dan semoga tulisan penerbit bisa improve lah, setidaknya untuk novel ini cetakan kedua dan seterusnya direvisi sedikit lah ukuran fontnya. Gue dapat cetakan pertama kan ikut pre-order, jadi ya gitu. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya, bye.